Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali kitab Hilya Talibil Ilm karya Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah hari ini insyaallah sudah sampai pada pembahasan hifdzur riayah, ya, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan hendaklah kita memperhatikan ilmu, dan ternyata memperhatikan ilmu itu diantaranya adalah dengan mengamalkannya. Ya, bagi yang memiliki buku putih, insyaallah kita hari ini memasuki halaman 65. Sebenarnya setelah perjalanan ada menjaga ilmu dengan tulisan, namun kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang mencatat gitu ya, sudah pernah kan, masih ingat nah teman-teman? Maka saya kira itu sudah cukup dan kita memasuki di bab menjaga ilmu dengan memberikan perhatian atau dengan mengamalkannya. Baik, qala Syekh rahimahullahu ta'ala, ibdalil wasfi hifdil ilmi hifdan riayati bil amali wal ittiba'. Syekh berkata bahwa di antara sarana kita untuk menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya dan mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud ittiba' di sini adalah mengikuti apa-apa yang telah diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sebuah ibadah tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dan mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ibadah kita juga harus didahului dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Jadi ilmu terlebih dahulu baru kemudian kita mengamalkannya. Dengan apa kita mengamalkan ilmu tersebut? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan subhanallah, saya pernah membaca sebuah buku. Di situ ada subhanallah amalan seorang muslim dalam sehari semalam. Ya, bagus sekali, masya Allah. Tidak tahu, wallahu ta'ala alam, apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Saya belum tahu. Coba aja nanti teman-teman boleh dicari, itu bagus. Jadi menurut saya ketika kita membaca buku itu atau kitab itu, kita akan dibantu untuk bisa lebih diarahkan waktu kita untuk apa, jam sekian untuk apa, dan waktu yang kita habiskan itu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di kitab itu amalan kehidupan seorang muslim dilandaskan dengan hadis-hadis sahih yang bersandar kepada Nabi kita Muhammad SAW, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Masya Allah, bagus sekali. Ya, kenapa teman-teman? Karena ini penting. Terkadang subhanallah banyak amal solih yang ada di depan mata kita, kalau kita tidak memiliki ilmunya maka lepas begitu saja. Gimana? Iya. Contohnya saja bangun tidur. Bangun tidur, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam beramal itu berbeda. Orang yang tidak berilmu bangun tidur langsung masuk kamar mandi. Orang yang berilmu dia bangun tidur, berdoa dulu kepada Allah, bersyukur dulu kepada Allah. Ia amalkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ia mendapatkan panen pahala di situ. Yang kedua, ia usap bekas tidurnya. Subhanallah, diusap bekas tidurnya, kemudian setelah itu ia mendapatkan pahala kembali. Kemudian setelah itu misalnya ia terbangun
terlambat di dalam bangunnya, ia terlewatkan sholat malam misalnya, kemudian ia menyesali kenapa tidak bangun malam, maka di sini pun kata Imam Ibnul Qayyim ia mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang berilmu, dia bangun tidur, yang teringat adalah dosa-dosanya, yang teringat adalah negeri akhirat, maka itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba, ya. Dan kelak Allah yang akan mendatangkan dunia untuknya. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu ilmu agama, bangun tidur langsung pegang HP. Ya, ada nggak kira-kira orang-orang zaman sekarang begitu, ibu-ibu? Ibu-ibu loh yang bilang banyak. Dia pegang HP, jualan, langsung dibuka berapa masuk orderan. Kira-kira banyak nggih? Kalau seperti itu, maka dia nggak punya ilmu. Kenapa? Karena siapapun kata Rasulullah SAW yang dia bangun tidur yang teringat dunianya, maka Allah cerai beraikan dunianya, Allah jauhkan dunianya, dan dia tidak dapat dunia. Yang dapat hanyalah capek. Ya. Jadi kalau tahu ilmunya teman-teman, yang namanya bangun tidur, kita itu sejatinya harus teringat negeri akhirat, teringat amal solih yang luput dari dalam diri kita. Nanti kelak Allah yang akan mendatangkan dunia itu dan mengumpulkannya untuk kita. Enak nopo enak, Bu? Enak kalau tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, dunia dikejar dari sebelum terbit matahari sampai matahari tenggelam, namun kehidupannya begitu-begitu saja. Subhanallah. Hutang di mana-mana, anak-anak berantakan, suami selingkuh, naudzubillah. Misal, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia kejar dunia namun tidak mengejar ilmu agama. Ya, subhanallah. Jadi ini penting untuk kita renungkan bersama-sama bahwa ternyata seorang yang berilmu dan tidak berilmu itu akan berbeda dalam mengamalkan sesuatu di dalam kehidupannya. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sejatinya orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengamalkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka itu berilmu. Mereka tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya mereka, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ya, subhanallah. Jadi ciri orang-orang Yahudi adalah mereka berilmu tapi tidak mengamalkannya. Kebalikan dari orang Nasrani. Orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Kita orang Islam beramal dengan ilmu. Masya Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kata beliau, menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu dan mengamalkannya lebih utama daripada berjihad dan amal sunnah lainnya. Menuntut ilmu dan mengajarkannya, kata Imam Ahmad, atau mengamalkannya itu lebih utama daripada jihad dan sunnah lainnya. Karena ilmu itu, kata Imam Ahmad, adalah asas dan pokok segala urusan. Subhanallah. Bahkan ilmu itu, kata Imam Ahmad, adalah ibadah yang paling agung. Masya Allah. Dan kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain. Berbeda ketika ibadah-ibadah sunnah yang kebermanfaatannya hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Contoh nopo, Bu? Ayo, contohnya nopo? Salat sunnah. Salat sunnah itu boleh, baik. Tapi salat sunnah kebermanfaatannya yang bisa dirasakan diri kita atau orang lain? Diri kita saja. Saum, puasa sunnah, kebermanfaatannya akan diperoleh oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain? Oleh diri kita. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan bahwa yang namanya mengajarkan ilmu, memurojaah ilmu dan mengamalkannya itu adalah amalan yang agung. Para ulama mereka bahkan menjadikan waktu malam mereka diantaranya ia jadikan sebagai sebagian waktunya untuk mempelajari ilmu. Subhanallah. Dan kita tahu para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, keempat imam itu teman-teman, mereka memiliki hobi yang sama. Apa hobi mereka semuanya? Belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar.
Kenapa kita harus mengajar? Kenapa para imam itu mereka mengambil peran untuk mengajar? Karena dengan mengajar itu sarana sebagai mengamalkan ilmu. Ya, dengan mengajar sarana untuk bisa memurojaah kembali ilmu. Subhanallah. Jadi jangan sepelekan untuk profesi mengajar ya. Pekerjaan mengajar itu sungguh luar biasa teman-teman. Bahkan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain ya, itu akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Subhanallah. Siapapun yang mengamalkan ilmu dengan mengajarkan kebaikan untuk orang lain, walaupun itu hanya 1-2 kata, maka ketahuilah orang ini akan didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Dan para ulama mengatakan teman-teman bahwa sejatinya kalau ada sebuah pohon, tahu ya pohon ya, maka ketika ia berbuah lebat, itulah diibaratkan amalnya. Jadi orang yang punya ilmu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, ibarat pohon tidak berbuah. Bermanfaat napa mboten Bu? Bermanfaat tapi sedikit. Kan bisa jadi tempat untuk berteduh, ngiyup, nggih mboten? Tapi kalau berbuahnya lebat, manfaatnya lebih banyak napa mboten? Lebih banyak. Sama. Orang berilmu kalau mengamalkan ilmunya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, maka kebermanfaatannya akan jauh lebih banyak dirasakan oleh orang lain. Subhanallah. Dan ini penting sekali. Masya Allah. Bahkan subhanallah, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dengan hadis yang sangat populer, yang saya yakin teman-teman semuanya pasti ingat hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau kita ini kan calon-calon jenazah, gimana? Calon-calon penghuni kubur, dan kita tidak tahu kapan kita menjadi penghuni kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa 1 jam lagi, bisa 1 hari lagi, kita tidak pernah tahu. Yang pasti kalau orang sudah berada di kubur, maka ia sudah tidak bisa lagi melakukan amal solih seperti sholat, sedekah, dan yang lainnya. Namun ada 3 amal solih yang pahalanya terus mengalir, dan hadis ini harusnya kita benar-benar perhatikan dan kita amalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Mohon untuk diperhatikan sebentar ibu-ibu, tidak perlu ditulis, hadisnya sudah populer, hanya saya izin share. Jadi begini, kenapa dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan beberapa pilihan, ya kan? Karena Allah itu tahu bahwa bakal ada di antara hambanya Allah yang tidak diberikan anak. Pernah ada seorang ibu datang kepada saya, ustazah, saya tuh sedih gitu. Kenapa Bu? Saya sampai hari ini ibunya sudah lumayan, kalau saya lihat, saya tidak tanya usianya berapa, hanya kalau saya lihat usianya itu sudah tidak lagi muda. Ya, saya sedih ustazah. Kenapa? Saya ketika mendengar hadis itu, saya tuh iri ya kepada hamba-hamba Allah yang diberikan anak-anak salih dan anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya. Saya katakan kepada ibu itu, ibu, yang namanya anak itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nggak perlu kita seren-seren. Ibu, kalau ibu tidak bisa atau belum bisa untuk diberikan kesempatan Allah berikan anak di dunia ini, masih ada 2 pilihan, masih ada 2 kesempatan ibu untuk bisa beramal salih, memanfaatkan ilmu yang telah Allah beri sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, atau memperbanyak sedekah jariyah. Nggih mboten ibu-ibu. Kemudian ibu itu diam ya. Dan terkadang subhanallah teman-teman, kita nih terkadang, termasuk saya ya, terkadang banyak mengeluh di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa nggak punya anak? Padahal bisa jadi yang nggak punya anak Allah berikan kesempatan, Allah kasih harta yang lebih. Bisa jadi Allah belum berikan anak, tapi Allah berikan rizki ilmu. Ya, maka dari itu coba lihat betapa nikmat Allah itu luar biasa banyak kepada kita. Apa yang Allah beri? Oh, Allah beri kelebihan kepada saya bisa mengajar. Oh, Allah beri kepada saya kelebihan untuk bisa bersedekah. Ya, apapun amal soleh yang Allah berikan kepada kita di depan kita,
maka kerjakanlah, ya. Tidak usah kita membanding-bandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau demikian yang kita lakukan, maka yang ada kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, tolong nanti kalau ada seseorang yang mungkin sampai detik ini belum dikaruniai anak, curhat kepada teman-teman dan bersedih mendengarkan hadis ini, teman-teman motivasi, ya, bahwa ini hikmahnya. Kenapa di situ Rasulullah SAW menyebutkan bukan satu tapi 3, ya? Karena bisa jadi ada orang yang nggak punya anak, ada orang punya anak tapi tidak diberikan kelebihan harta, ada orang punya harta tidak diberikan kelebihan ilmu dan nggak punya anak. Ya sudah, dia sibuk dengan hartanya, mengeluarkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Subhanallah. Jadi agama kita ini adalah agama yang memberikan kemudahan, ya. Subhanallah. Baik itu ya teman-teman. Jadi saya berpesan, kalau nanti ada teman-teman yang curhat sampai saat ini belum punya anak, kita berikan motivasi, tidak usah bersedih, sibukkan dengan 2 ini, ya. Berarti kalau nggak punya anak artinya kan waktunya lebih banyak untuk belajar, nggih, belajar dan mengajar, sampun, itu sudah belajar mengajar, ya. Kalau ada uang, sedekah, cari mana sedekah jariyah, ikut berpartisipasi di dalamnya, masya Allah. Baik. Kemudian di sini bil amali wal ittiba. Kita tadi sudah ya al amal, yaitu dengan mengamalkannya. Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan mensyarah perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Sebelumnya Syekh Bakar Abu Zaid berkata di dalam kitab beliau Hilya Talibil Ilmi, qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yajibu ala talibil hadis an يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواد فقد جاء الوعيد لما ابتغى ذلك بعلمه. Ya, disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, kata beliau, hendaklah bagi seorang pencari ilmu, bagi seorang yang belajar mencari ilmu, hendaklah ia mengikhlaskan niat hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini sudah pernah kita bahas di bab awal, sehingga tidak perlu saya ulangi kembali. Ya, tinggal nanti teman-teman insyaallah memurojaah lagi. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah beliau. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, agar niat kita itu ikhlas dalam mencari ilmu, kata beliau ada beberapa tips, ya. Di antaranya apa kata Syekh Utsaimin? Di antaranya berniatlah imtisal amrullahi ta'ala. Berniatlah ketika kita mencari ilmu dari rumah kita masing-masing, dari tempat tinggal kita masing-masing, niatkanlah untuk mengerjakan kewajiban. Orang yang tahu bahwa yang namanya mencari ilmu itu adalah kewajiban, berarti kalau melaksanakan mendapatkan apa, Bu? Pahala. Kalau ia meninggalkan padahal mampu, maka berdosa. Sama, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Salat hukumnya wajib. Saum di bulan Ramadan hukumnya wajib. Namun terkadang banyak orang yang fokus kepada salat, kepada puasa Ramadan, namun tidak fokus untuk mencari ilmu agama. Padahal yang namanya salat kalau pengen benar, itu juga harus diawali dengan ilmu, ya. Puasa Ramadan kalau puasanya pengen diterima oleh Allah harus didasari dengan ilmu. Jadi yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah sebuah kewajiban, ya. Kemudian yang kedua, tips agar niat kita ikhlas, ya, dalam mencari ilmu, kata Syekh Utsaimin, adalah al-wusul ila thawab, mencari pahala. Kalau tadi kan kita melaksanakan kewajiban. Yang kedua, mencari pahala. Ya, dan kita di dunia ini teman-teman, kenapa kita beramal? Sedang mengumpulkan bekal, ya. Sedang mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat kita. Dunia tempatnya beramal, akhirat tempatnya kita memanen. Hari ini akhirat adalah sebuah cerita bagi kita yang hidup di dunia.
Esok ketika kita sudah berada di akhirat, dunia adalah bagian dari cerita. Maka sebelum kita memasuki negeri akhirat, maka marilah kita berbekal mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Semoga dengan kita beramal dan mendapatkan pahala, semoga Allah ridha dan kelak Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ya, amin. Allahumma amin. Jadi setiap apa yang kita lakukan di dunia, mari kita niatkan untuk mengumpulkan bekal, dan kita tidak pernah tahu bekal mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu jangan pernah menyepelekan yang namanya amal saleh. Sekedar tersenyum saja kepada saudara kita itu sudah dicatat pahala loh. Sudah dicatat sedekah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu ada hamba-hambanya yang kalau sedekah nggak punya uang, itu Allah tahu. Maka Allah kasih jalan lain. Apa? Allah kasih jalan lain untuk kita tersenyum kepada saudara kita. Subhanallah. Dan itu bagian dari amal saleh. Sampai subhanallah menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakakan kaum muslimin di jalan, baik itu bentuknya duri, paku ataupun yang lainnya. Kalau kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah, kalau kita niatkan agar tidak mencelakai kaum muslimin, subhanallah itu bagian dari iman. Dan bisa jadi itulah amal soleh yang memasukkan diri kita ke dalam jannahnya. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah amal soleh, walaupun itu hanya tersenyum kepada saudari kita, walaupun itu hanya menyingkirkan duri di jalan. Subhanallah. Dan terkadang banyak amal soleh sudah Allah beri di depan kita, namun kita luput untuk mengerjakannya. Ya, dan ini bagian dari introspeksi kita masing-masing teman-teman. Ya, Masya Allah. Baik, yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, di antara tips agar kita itu ikhlas dalam mencari ilmu, di antara niatkan untuk membela syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Himayatus syariah. Himayatus syariah dalam membela syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, seseorang yang berilmu dan seseorang yang tidak berilmu itu pasti akan berbeda dalam tindak tanduknya, dalam berpakaian, dalam bertutur kata. Itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena ia tahu semakin paham ilmu agama, maka ia semakin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengerjakan segalanya untuk Allah, maka ketahuilah ketika ada orang mengikutinya, ia mendapatkan pahala. Misal contohnya, ada seseorang yang dia memberikan contoh yang baik di sebuah masyarakat. Misal contoh, awalnya di masyarakat itu masih ada orang-orang atau para wanita yang belum menutup aurat. Kemudian dia datang, Masya Allah, kemudian dia menutup auratnya, memakai kerudung, memberikan teladan yang baik. Dan dengan cara seperti itu, akhirnya banyak wanita-wanita yang ada di sana mengikuti apa yang dilakukannya. Berarti ini tujuan utama dari dia mengamalkan ilmu, diantaranya adalah untuk membela syariatnya Allah Subhanahu wa taala, agar para wanita tahu bahwa yang namanya menutup aurat ini diantaranya adalah untuk syiar, gitu ya, untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat zaman dulu kala waktu kami ada kesempatan berdakwah ke Belitang. Belitang itu daerah Sumatera, ya dekat Lampung. Palembang tapi Palembang ujung. Kalau dari bandara itu saya masih ingat 7 jam perjalanan. Dan itu kalau zaman dulu perjalanannya kayak Kalen Asad. Tahu Kali Asad nggak, Bu? Ya, banyak batunya. Masya Allah, ya ini termasuk sebuah lahan dakwah yang menurut saya zaman dulu tahun 2011 kurang lebih atau 2012 saya lupa, awal-awal kami belum lama di Indonesia. Ketika sampai sana, Bu, apa yang ada di sana? Yang namanya pengajian itu masih jarang, yang namanya orang pakai kerudung besar itu masih jarang, bisa dihitung dengan jari. Yang namanya menuntut ilmu itu juga masih sangat jarang.
Saya pernah cerita ke ibu-ibu atau belum? Di sana saking nggak adanya majelis ilmu, ya ini diantara ada di sana tuh ternyata orang-orang yang akhirnya bikin sebuah kegiatan di mana akhirnya orang-orang masyarakat situ tahu, oh ternyata itu toh nanti ujungnya. Jadi di sana saya lihat ada satu akhwat yang sangat-sangat serius mempelajari ilmu agama, tapi secara online, karena waktu itu belum ada, zaman sebelum COVID, Bu. Dia sudah mencari-cari lewat YouTube, ya Masya Allah. Dan rumahnya ada seperti gudang gitu ya, dijadikan sebagai tempat belajar. Beliau, akhwat ini, ukht ini, beliau beli proyektor waktu itu, saya ingat, dan beliau menyetel YouTube. Orang-orang yang ada di situ kumpul di rumah beliau mencatat ya kajian ustadz. Ustadznya nggak ada, ustadznya di YouTube. Ya, betul. Dan itu dicatat. Beliau siapkan hadiah-hadiah untuk mereka. Masya Allah. Dan Masya Allah itu, Masya Allah awalnya orang-orang yang pengen menuntut ilmu, Masya Allah, mereka apa? Mereka kata beliau dengan disediakan snack, hadiah-hadiah, awalnya mungkin ya niatnya belum tahu niatnya untuk Allah, ya bisa jadi niatnya untuk makanan, tapi lama-kelamaan akhirnya jadi kebiasaan mereka senang. Dan akhirnya ketika mereka tahu, kata itu, ketika mereka tahu bahwa kewajiban mereka adalah menutup aurat, awalnya belum menutup aurat, maka mereka mulai bertanya kepada ini, di mana engkau membeli jilbab? Di mana engkau membeli jilbab panjang dan gamis ya? Subhanallah, kata itu, saya tahu nggak? Ketika ada pertanyaan dari masyarakat seperti itu, saya semangat membeli baju gamis dan kerudung dari Jawa. Jadi Jawa itu terkenal murah kalau untuk baju syar'i. Ya, terkenal murah. Ya. Dan akhirnya beliau banyak membeli baju-baju gamis dan kerudung panjang. Ya, waktu itu belum diberi niqab ya kan. Yang penting nutup aurat dulu. Dan beliau siapkan di sebuah toko di pasar Bu. Ibu-ibu jangan bayangkan pasarnya tuh kayak butiknya Bu Uswatun, butik Hasanah ya misalnya, bukan. Pasar tradisional. Di situ beliau sewa toko, kata beliau, dan beliau taruh tuh baju-baju di situ, dan siapapun yang mau membeli disediakan kotak, nggak ada pelayannya. Silahkan cemplungin saja uang seikhlasnya, dengan syarat baju yang diambil itu dipakai. Masya Allah. Dan ini merupakan pembelaan atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, perjuangan di luar Pulau Jawa tuh Bu, ya, untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Kita nih di Yogyakarta itu Masya Allah sudah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jam berapa kita mencari ilmu ada kajian. Bahkan ada seorang bilang kepada saya, Ustazah, saya tuh kadang saya bingung. Ya, dalam satu waktu itu kajiannya bagus-bagus semua. Saya mau masuk kemana ini gitu ya. Saya bilang, ya monggo, jenengan butuhnya yang mana masuk situ ya. Semuanya bagus, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Baik, jadi di antara tujuan kita menuntut ilmu itu suatu hari kelak, jadilah kita pembela syariatnya Allah. Dengan apa? Memberikan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan subhanallah teman-teman, saya merinding ya. Walaupun ini tidak mendapatkan uang, ya hasil upah keuntungan dari dia menjual baju, namun ketika baju ini dipakai oleh masyarakat di sana, maka ya selama masyarakat itu memakai baju yang dia beli dari tokonya 5 jam 6 jam keluar, maka ia pun mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Jadi hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan dunia lagi Bu, matematikanya bukan matematika dunia lagi, tapi matematika akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para wanita-wanita di sana. Dan alhamdulillah kabar terakhir kemarin ada ya saudara kami, ya saudara seiman dari sana mampir ke Yogyakarta belum lama ini, dan alhamdulillah saya diberikan kabar di sana sudah ada ma'had, sudah ada pondok besar, sudah ada masjid punya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan alhamdulillah wa syukurillah sudah mulai ada dai-dai yang menebarkan sunnah di sana. Alhamdulillah ya. Baik, yang keberapa Ibu? Yang keempat. Baik. Wa raf'ul jahl an nafsihi. Dan niatkan, kata Syekh Utsaimin, di antaranya adalah untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Dan orang yang berilmu dan orang yang belum berilmu itu berbeda. Yang keenam, waraqul jahl an ghairihi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya tadi contohnya, ya orang lain awalnya tidak tahu jadi tahu. Nah itu kita niatkan untuk seperti itu. Mengangkat kebodohan dari dalam diri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Insyaallah.
Dan terakhir adalah niatkan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Masya Allah. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan catatan dalam perkataan Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Utsaimin memberikan catatan, kata beliau ketika Syekh mengatakan wal yahdar an yaj'alhu sabilan ila nailil a'rad. Dan berhati-hatilah ketika belajar menuntut ilmu hanya untuk meraih sebuah ambisi, mencari sesuatu tidak berdasarkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh memberikan sebuah contoh di mana saya yakin contoh ini banyak yang bertanya. Kata beliau, bagaimana hukumnya seseorang yang dia mencari ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, namun setelah dia mencari ilmu dia mendapatkan syahadah. Syahadah itu mendapatkan ijazah. Apakah itu diperbolehkan? Kira-kira jawabannya nopo ibu-ibu? Ada orang mencari ilmu niatnya untuk Allah, namun ketika selesai dia belajar dia dapat ijazah, dapat sertifikat misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Kata Syekh, maka hal demikian diperbolehkan. Syekh mengatakan yumkinul insan an yurida syahada fil kulliyah ma ikhlasin niyah. Namun dia menjaga niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an yuridu bihal wusul ila manfaatil khalq. Dan dia memiliki tujuan bahwa ketika memiliki ijazah maka ini akan lebih mudah memberikan manfaat untuk orang banyak. Lianna man lam yahmilu syahada lan yatamakkan min an yakuna mudarrisan, atau misalnya ini menjadi syarat dia untuk mengajar di suatu tempat dan di tempat tersebut mensyaratkan adanya ijazah misalnya S1, maka ketika dia belajar S1 untuk mendapatkan ijazah dan nanti dipergunakan untuk mengajar, kata Syekh Utsaimin, maka ini diperbolehkan ya. Au ma asbaha dzalik ya, yatawaqqaf ala naili hadhihi syahada. Jadi yang pasti teman-teman, Allah tuh Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya enggak? Kalau niat kita belajar untuk mencari dunia saja, maka itu tidak diperbolehkan. Namun ketika kita niat belajar, niat mengajar untuk memberikan pencerahan, untuk mengamalkan ilmu kita, untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dan orang lain, kemudian kita mendapatkan dunia setelah kita mengerjakan itu, maka kata Syekh Utsaimin itu tidak membatalkan apa yang telah kita niatkan. Ya, jadi misalnya ibu-ibu nih sudah mengikhlaskan niat karena Allah, sudah mengajar, ya Allah, setiap kali mau mengajar, ya Allah, saya niat tidak untuk mendapatkan apa-apa. Terserah mau digaji apa enggak, terserah. Pokoknya saya niat ini ngajar untuk beramal, untuk memberitahukan orang lain bahwa ini suatu yang benar, suatu yang tidak. Nah, orang yang demikian ketika dia selesai mengajar, kemudian ada yang memberi mukafaah dalam selesai mengajar, maka kata Syekh Utsaimin itu tidak membatalkan niat dia yang awal ya. Jadi perlu kita latih bersama-sama niat yang ada pada diri kita. Untuk apa? Ya, dari awal. Dan Syekh Utsaimin pernah membahas kalau ada seseorang dipuji oleh orang lain setelah dia beramal, maka ini pun tidak mengurangi pahala dari niat solih yang pernah ia lakukan di awal. Ya, jadi tidak mengurangi pahalanya. Kecuali kalau memang dari awal niatnya pengen dipuji, dari awal niatnya pengen dibayar, dari awal niatnya pengen absen misalnya, maka Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati seorang hamba. Ya, dan penting bagi kita untuk meluruskan sebuah niat, karena dengan niat itu kita mendapatkan pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada ancaman yang sangat keras di mana ya Rasulullah SAW pernah mengatakan man talaba ilman fahuwa mimma yubtagha bihi wajhallah lam yajid 'arful jannah. Barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk mencari ridhonya Allah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Subhanallah ya teman-teman, ini ancaman yang sangat mengerikan ya. Dan ini PR untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Mari sebelum kita mengajar, sebelum kita mencari ilmu, kita berhenti sejenak ya, dan tengok hati kita ya. Untuk apa saya belajar? Untuk apa saya datang ke majelis ilmu? Untuk apa saya menuntut ilmu? Apakah saya mencari ilmu hanya untuk berbangga-banggaan? Apakah saya mencari ilmu hanya untuk mengisi keluangan waktu? Apakah saya mencari ilmu hanya untuk biar bisa ketemu sama teman? Apakah saya mencari ilmu agar bisa mendapatkan sesuatu dari dunia? Itu semuanya
adalah sesuatu yang Allah Maha tahu. Jadi kalau seorang yang jujur kepada Allah, maka niscaya Allah pun mengetahui kejujuran yang ada di dalam hatinya. Ya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang namanya ketika kita mau mengajar atau belajar tuh butuh kita itu tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi tenangkan dulu hati kita, ajak bicara dulu hati kita, untuk apa sih saya ngajar? Untuk apa sih saya belajar? Dan kalau ada niat-niat yang salah, kita luruskan lagi. Kita luruskan lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku karena ada niat yang salah. Ya Allah, luruskan niatku wahai Rabbku. Saya enggak mau, saya termasuk orang yang merugi di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada dalam diri hamba. Ya Allah, saya mau belajar untuk bisa mengamalkan ilmu. Ya Allah, saya mau belajar untuk menghilangkan kebodohan. Ya Allah, saya mau belajar agar bermanfaat untuk orang lain. Itu niat-niat yang ikhlas. Masya Allah ya. Dan semoga bagi kita yang kemarin-kemarin belum melaksanakan ini, semoga Allah mampukan untuk kita semuanya mulai hari ini ketika akan keluar menuntut ilmu ataupun ketika akan menghadiri majlis ilmu via online, luruskan dulu niat-niat kita. Untuk apa kita belajar? Ya, di antaranya apa niatnya tadi? Mengamalkan ilmu. Masya Allah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wal yattaqi al mufakhara wal mubahabi, dan berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah dari sifat-sifat berbangga-banggaan dan al mubaha itu menyombongkan ya, mufakhir, mubaha itu sama. Dan bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kalian menuntut ilmu, mencari ilmu, mengajar itu untuk hanya berbangga-banggaan. Untuk berbangga-banggaan, oh saya nanti update status, sudah hadir di kajian ini, sehari sudah 3 kajian yang dihadiri, misal, contoh. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang salah ya, karena orang yang menyombongkan ilmu maka tidak dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya. Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang, petunjuk kepada seseorang untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut jikalau dia mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah. Ya, saya masih ingat ya, seorang syekh berkata dalam muhadarahnya, kata beliau, saya lupa, syekh dari Madinah ya, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, jangan heran kalau ada orang yang dia sudah menuntut ilmu bertahun-tahun tapi sikapnya masih sama ya. Sama sebelum dia menuntut ilmu dan sudah menuntut ilmu. Kenapa? Kata syekh, karena ada niat yang salah. Karena ada niat yang salah. Jadi kalau kita ternyata termasuk orang yang sebelum dan sesudah kita menuntut ilmu itu masih sama ya, amal solihnya nggak bertambah, ya, tutur katanya nggak diperbaiki, sikapnya masih sama, berarti coba koreksi, ada niat yang salah. Insya Allah ya. Sampai luar biasa Syekh itu kalau mengatakan hal demikian tuh langsung makjelep gitu ya. Ya Allah, ternyata mungkin ada sesuatu yang salah pada diri saya. Ya, dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba ketika melakukan kesalahan, maka bersegeralah meminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah membukakan hati untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Baik, atau wa an yakuna qasduhu fi talabil hadis nailur riasa, atau dia memiliki sebuah tujuan ketika mencari ilmu untuk mendapatkan jabatan. Riasa itu mendapatkan jabatan atau memperbanyak pengikut. Jadi misalnya saya mau nuntut ilmu biar pengikutnya banyak gitu ya, biar yang memfollow banyak misalnya. Saya mau mencari ilmu biar bisa nulis hadis-hadis di Facebook misalnya, atau kata-kata yang indah di status biar yang mengikuti banyak. Atau dia di sini wa'aqdul majalis, atau bisa membuka majelis ilmu, membuka forum-forum tapi dengan tujuan yang salah. Maksudnya tujuan yang salah itu subhanallah teman-teman, dia mengajar hanya niatnya biar jamaahnya banyak gitu loh, dan itu niat yang salah. Subhanallah, saya sering mengatakan, guru saya ya Syekhah Ummu Abdurrahman hafizahullah ta'ala di Yaman, beliau pernah berpesan kepada kami, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, ya, murid-muridnya dari berbagai belahan dunia. Beliau bilang, ketika kalian pulang ke negeri masing-masing dan nanti kalian berdakwah, maka sampaikan ilmu walaupun yang hadir hanya satu, kata beliau. Sampaikan ilmu. Dan kita sebagai seorang dai, sebagai orang yang mengajar, itu tidak perlu sedih teman-teman. Manakala ternyata yang hadir tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan, ya.
Kenapa? Karena kalau kita hanya mengejar jamaah yang banyak, kalau kita hanya mengejar forum yang ramai, ketika ternyata Allah uji yang datang sedikit, kita kecewa. Padahal bisa jadi yang sedikit itu ternyata Allah jadikan orang-orang yang sedikit itu kelak di esok hari dia menjadi seorang pengajar dan memiliki murid yang banyak. Masya Allah. Jadi tetaplah kalau kita pengen mengajar, seberapapun yang hadir kita ajarkan. Satu yang hadir kita ajarkan. Bisa jadi yang satu ini dia mutkin, yang satu ini bersungguh-sungguh. Suatu hari Allah berikan kepadanya ilmu yang banyak kepada murid kita, dan dia akan menjadi seorang pengajar yang lebih baik dari kita. Kita mendapatkan pahalanya tanpa kita bercapek-capek untuk mengajar. Masya Allah. Ya. Begitu pula saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya. Ya, suatu hari kelak kita nggak akan tahu nasib seseorang ke depan tuh seperti apa. Suatu hari kelak kalau Allah membukakan kesempatan untuk ibu-ibu menjadi pengajar di sebuah tempat, ya berdakwah, maka berdakwalah dan jangan pusingkan seberapa banyak pengikut kita, seberapa banyak jamaah kita. Demi Allah, kalau yang kita jadikan patokan berapa banyak atau sedikit jamaah, maka kita akan hidupnya akan pusing gitu loh. Hidupnya akan rumit gitu loh. Justru subhanallah, terkadang ya ibu-ibu, masya Allah, orang-orang yang telah meluruskan niat, terkadang Allah tuh datangkan jamaah dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Dan itulah Allah. Allah tuh tahu apa yang ada dalam hati kita. Subhanallah. Kalau kita niatnya pengen mendapatkan jamaah banyak, Allah uji kita, jamaahnya sedikit. Ya. Tapi kalau kita meluruskan niat, Allah kasih dari apa yang tidak terduga. Yakinlah itu. Ya. Dan saya mendapati ya masya Allah para guru kami ya dulu, mereka itu benar-benar serius ketika mengajar. Mereka benar-benar pengen menjadikan para murid-murid beliau itu, murid-murid mereka itu untuk dijadikan sebagai calon dai dan daiyah. Masya Allah. Jadi dulu kami tuh ada semacam program tadribud duat. Tadribud duat itu menyiapkan para dai, dan itu diikuti programnya 2 tahun ibu-ibu. Ya, siapa yang mau masuk program itu dia harus bersungguh-sungguh. Dia nggak bisa main-main. Ada ujiannya. Ya, ada kitab-kitab yang perlu dipelajari. Masya Allah. Dan siapa yang main-main di dalamnya, ada sistem kayak DO gitu ya. Jadi benar-benar memang mereka orang-orang berilmu, para ulama ya, mereka menyiapkan regenerasi ya, dan itu penting banget ya, penting banget. Dan kami memohon doa dari para jamaah semuanya, semoga Allah mampukan kami, saya dan suami beserta tim Mutiara Hikmah, semoga, ini harapan kami, saya mohon doa ya kepada jamaah semuanya, semoga suatu hari kelak Allah mampukan kami untuk membuat sesuatu yang sedikit ya, yang kecil juga tidak apa-apa, yang mana itu dijadikan sebagai tempat tadribud duat ya, semoga Allah mudahkan, amin, Allahumma amin ya. Jadi kalau kita pikir ya teman-teman, ketika orang yang berilmu itu sudah Allah wafatkan, artinya ilmu itu diangkat. Dan kalau kita tidak membuat regenerasi atau tadribud duat ya, maka secara tidak langsung dai-dai juga akan punah gitu loh. Maka dari itu ini sebagai wasilah, sarana, semoga dengan proyek ini Allah Azza wa Jalla keluarkan gitu ya para dai dan daiyah yang salih dan salihah ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala kami memohon, dan kami memohon juga doa dari para jamaah, semoga Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat, fa innal afatud dakhila 'alal ulama aktsaruha min hadzal wajh. Dan kebanyakan penyakit yang menjangkiti para ulama, artinya para dai, para guru, itu biasanya berlomba-lomba untuk mencari jamaah, mencari pengikut ya, berlomba-lomba untuk membuka forum, berlomba-lomba untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia. Dan ini adalah penyakit-penyakit hati. Baik, kemudian di sini fal yaj'al hifdhuhu lil hadis hifdhu ri'aya la hifdhu riwayah. Fa inna ruwatul ulum katsira wa ru'atuha qalil wa rubba hadir kal ghaib wa alim kal jahil wa hamilil hadis laysa ma'hu minhu syai' idza kana fi atrahil hikmah bimanzilatid dahib an ma'rifati wa ilmih. Kata Syekh, bahwa ketahuilah banyak sekarang itu ilmu bertebaran di mana-mana namun sedikit yang mengamalkan. Ya subhanallah. Dan kata Syekh, banyak ya para dai, para ulama yang mengajarkan ilmu
namun ia belum memfokuskan untuk bagaimana agar para jamaah dilatih untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi penting teman-teman, ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah, malamnya itu kita memurojaah, ya. Dan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, berikanlah kepada hamba untuk bisa mengamalkan ilmu ini. Dan akan berbeda orang mengaji yang dia hanya hadir di forum, kemudian menutup kembali catatannya, tidak pernah dimurojaah, bahkan bukunya itu akan kembali berada di tangannya sepekan kemudian karena dimutiin kan setiap pekan, ya enggak? Ya, itu akan berbeda dengan orang yang mengulang-ulang pelajarannya. Kenapa penting bagi seorang penuntut ilmu mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimampukan oleh Allah untuk bisa mengamalkan, ya, untuk bisa mengamalkan. Coba aja teman-teman, terkadang kita itu subhanallah, ya, enggak tahu, kita itu sibuk dengan sesuatu yang akhirnya tuh kesibukan kita itu belum tentu bermanfaat untuk akhirat gitu loh. Coba teman-teman buat kebiasaan, dicoba aja buat kebiasaan setelah ngaji jangan lantas bukunya ditutup, dibaca lagi 5 menit aja, ya. Dan itu nanti menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian meminta kepada Allah, setelah selesai catatannya dibaca kembali. Ya, berapa menit baca dulu aja. Meminta sama Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan penuh harap, ya Allah, jadikan ilmu yang telah saya tulis ini bermanfaat. Ya Allah, saya memohon kepadamu, jadikan ilmu yang telah saya tulis itu nanti saya amalkan, gitu ya. Coba, insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, akan ada perubahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Walaupun di kajian kita ini tidak ada evaluasi, tidak ada ujian, saya khawatir kalau ada ujian, ada evaluasi, nanti jamaahnya semuanya nggak pada mau datang, ya. Maka saya pesan, coba setelah selesai kajian, doa kafaratul majlis yang tidak ada kepentingan untuk menjemput anak, ya ibu-ibu ya, yang sudah masak selesai, ya, coba dibuka lagi, dibaca aja dulu. Insya Allah nggak nyampe setengah jam. Ya, dibaca terus berdoa sama Allah, ya Allah mampukan hamba untuk bisa mengamalkannya. Insya Allah ada perubahan hidup di dalam dirinya. Ya, Masya Allah. Siap ibu-ibu? Bismillah, semoga Allah mudahkan. Baik, bahkan di sini kata Syekh mengatakan warubba hadirin kal ghaib. Ada orang hadir dalam majlis ilmu tapi seperti dia tidak hadir. Kenapa? Karena sama aja dia nggak mengamalkan gitu loh. Sebelum dia tahu dan setelah Allah beritahu itu sama aja. Ya, subhanallah, tidak ada perbedaan di dalamnya. Penting bagi kita untuk mengulang agar Allah memampukan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita miliki dari sebuah ilmu. Subhanallah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa mengamalkan. Jangan lupa PR-nya. Tadi PR-nya banyak, lumayan ini. PR-nya kalau mau belajar, ya, keluar dari tempat tinggal masing-masing jangan terburu-buru. Luruskan dulu niat. Setelah belajar juga jangan terburu-buru, ya. Baca dulu walaupun 5 menit. Subhanallah, orang yang memiliki ketenangan jiwa itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa ketergesa-gesaan itu datang dari syaitan, ya. Dan itu akan membuat hati lelah, akan membuat jiwa lelah. Jadi yang namanya, bahkan ya teman-teman, subhanallah, orang yang mau menghadiri sholat saja, laki-laki mau menghadiri sholat jamaah, boleh nggak dia lari-lari dari luar, lari-lari karena sholatnya sudah dimulai? Boleh napa? Boleh. Boleh napa mboten? Enggak. Kenapa? Karena nanti sholatnya nggak khusyuk. Sama orang menuntut ilmu juga begitu. Orang menuntut ilmu kalau dia buru-buru, ya sudah mulai jamnya nih, langsung ngebut. Yang ada sampai masjid ngos-ngosan. Yang ada dia belum ingat niat apa belum, gitu ya. Betul. Jadi coba kita mulai belajar itu, belajar mengaruhi kehidupan itu dengan ketenangan. Karena ini akan mempengaruhi untuk kehidupan kita. Bukan hanya untuk diri kita. Yang saya rasakan, ketenangan juga akan mempengaruhi bahkan untuk seluruh anggota keluarga, ya. Dan ciri orang beriman itu adalah tenang, ya. Ciri orang beriman itu tenang. Kalau kita pikir lagi, yang sering panik, apa yang dipanikkan gitu. Yang sering khawatir, apa yang dicemaskan. Baru kemarin saya diberikan sebuah tema, apa itu, di Din Academy apa ya. Judulnya overthinking, ya, bagi yang belum nikah. Dan ada, sepertinya sudah ada di Mutiara Hikmah videonya. Saya katakan bahwa orang yang overthinking sebelum nikah itu cemas berlebih. Sekarang kalau misalnya cemas berlebih, terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi, itu adalah sebuah hal
hal yang keliru. Bisa jadi sebelum kita melangkah ke sana, sebelum hari hanya itu kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, ini banyak sekali khususnya para wanita yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi, terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, terlalu cemas dengan hari esok, padahal hari esok belum tentu menjadi milik kita. Ya, yang perlu kita lakukan adalah berbenahlah untuk hari ini, beramallah untuk hari ini, karena waktu beramal yang telah luput tidak akan pernah kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat, jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.